Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast kajian Ramadan Islami Madrasah Diniyah Darun Najah. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial tentunya. Ada Mbak Tia Arifiana. Selamat datang, Mbak. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Alfi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Alfi gimana? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya, Mbak, sampai hari ini? Alhamdulillah masih. Oke, nah teman-teman, jadi di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai spiritual recharge, bagaimana menjadi hamba pilihan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kita sudah nggak asing tentunya dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, atau teman-teman biasanya mendengar dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini kalau kata orang-orang, malam Lailatul Qadar sepengetahuan kita adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai malam Lailatul Qadar itu. Nah, Mbak Tia, jadi malam Lailatul Qadar ini kan karena malam yang spesial ya. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman itu yang mau merasakan malam Lailatul Qadar juga, mau ikut mencari malam Lailatul Qadar ini. Nah, gimana sih kira-kira langkah awal biar teman-teman itu bisa ikut merasakan malam Lailatul Qadar ini? Karena mungkin masih banyak yang kebingungan gimana sih mereka tuh harus memulai malam Lailatul Qadar ini gitu. Gimana nih, Mbak? Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Alfi atas kesempatannya, juga penonton podcast Madrasah Diniyah Darun Najah dimanapun berada. Sebelum lanjut ke sana, saya mau minta Mbak Alfi gambarkan satu kalimat aja tentang bulan Ramadan. Mbak Alfi itu gimana sih Ramadan itu? Ramadan ini penuh berkah ya. Karena memang Ramadan kan berbeda-beda banget dari bulan-bulan yang lainnya gitu. Oke. Nah, bulan Ramadan ya benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Alfi, yang mana di dalamnya itu mengandung keberkahan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Yang mana bulan Ramadan ini tuh diberikan oleh Allah dengan sifat Ar-Rahim beliau, sifat Ar-Rahimnya Allah sebagai Allah yang Maha Penyayang. Yang terkandung dalam kalimat basmalah salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana Maha Pengasih Allah itu Allah berikan kepada seluruh umatnya, seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak beriman. Nah, bulan Ramadan ini tuh Allah berikan sangat istimewa, sangat spesial bagi kita umat muslim, yaitu dengan sifat Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahimnya beliau gitu. Nah, disajikan 1 bulan di antara 11 bulan yang ada, yang boleh jadi mungkin kita itu 11 bulan kemarin terlalu terlena dalam dunia mungkin ya. Nah, sebulan ini, bulan Ramadan penuh ini, itu kita tuh diharapkan untuk bisa pulang kepada Allah, menghambakan diri lagi kepada Allah, di mana kita dapat menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi, dapat memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh seperti itu Mbak Alfi. Nah, terus bulan Ramadan ini juga sangat mulia, sangat istimewa, karena di dalamnya itu Allah, pada malam-malam bulan Ramadannya itu Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Quran Allah, sebagaimana merupakan pedoman dari umat muslim. Jadi selain diturunkannya Al-Quran, di dalam bulan Ramadan itu ada yang juga tak kalah istimewanya, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Bagaimana hadis Rasulullah, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhirih min Ramadhanah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam witir di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang Allah bukakan selebar-lebarnya ampunan, malam yang Allah lipat gandakan seluruh amal perbuatan baik, seluruh amal saleh. Juga Allah memerintahkan para malaikat, utamanya malaikat Jibril, untuk turun ke bumi memberikan rahmat kepada umatnya, kepada umat muslim, juga mengaminkan setiap doa kita. Jadi sayang banget kalau khususnya di malam Lailatul Qadar, begitupun di bulan-bulan Ramadan, kalau kita tidak memperbanyak beribadah,
di situ sudah dibantu amin oleh malaikat Jibril loh. Sayang banget kalau kita nggak sampai memaksimalkan itu gitu. Gimana langkah awalnya? Jadi ketika kita akan menjumpai sesuatu yang istimewa, harusnya kita melalui proses yang juga tidak mudah gitu. Karenanya ketika kita akan menjumpai 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, utamanya malam Lailatul Qadar, harusnya kita tata sungguh-sungguh bagaimana niatnya, bagaimana kesiapan iman dan takwanya untuk melaksanakan ibadah yang benar-benar sungguh-sungguh untuk totalitas diri, memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, juga ibadah-ibadah yang lainnya, berzikir misalnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu dimaksimalkan gitu agar kita dapat meraih rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Kira begitu. Jadi karena memang bulan Ramadan ini sudah sangat spesial, Ya, sangat spesial, terus ditambah semakin spesial karena ada Lailatul Qadar ini ya Mbak ya. Nah, jadi di hadis itu saya pernah mendengar di hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah itu mengencangkan ibadahnya di 10 malam terakhir Ramadan ini. Nah, jadi ibadah seperti apa sih Mbak yang beliau itu lakukan, yang Rasulullah lakukan di 10 malam terakhir Ramadan ini, dan bagaimana teman-teman semuanya dan bagaimana kita itu bisa meneladani semangat beliau dalam beribadah itu di era modern kita seperti saat ini yang penuh distraksi gitu. Jadi kita bisa meneladani semangat beliau dalam beribadah gitu. Ini hadisnya begini. An Aisyah radhiyallahu anha anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zarah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malamnya, ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wajaddah, dan bersungguh-sungguh, wasyaddah al-mi'zarah, dan mengencangkan ikat pinggangnya untuk fokus beribadah. Itu bunyi hadisnya. Nah, bagaimana ibadah-ibadah yang dapat kita teladani dari Rasulullah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Yaitu tadi pertama, ahyal laila. Rasulullah itu menghidupkan malamnya dengan apa dengan contoh yang seperti apa? Pastinya dengan beribadah. Rasulullah itu sangat menjaga qiyamul lail beliau. Salat sunahnya, salat tahajudnya, seperti itu. Bahkan memperbanyak rakaat-rakaatnya lebih dari malam-malam sebelum-sebelumnya. Dan itu sangat betul-betul dijaga qiyamul lailnya oleh Rasulullah. Selain qiyamul lail, Rasulullah juga memperbanyak tilawatil Quran. Karena memang Lailatul Qadar itu juga malam diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah itu benar-benar membacanya dengan perlahan, dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, menghayati ayat demi ayat dengan maknanya ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran tersebut. Selain qiyamul lail, selain tilawatul Quran, Rasulullah juga memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Utamanya meminta ampun kepada Allah karena yaitu tadi malaikat Jibril sudah diturunkan untuk mengaminkan doa kita. Bagaimana kita tidak memaksimalkan dalam berdoa dan meminta kepada Allah. Selain itu Rasulullah juga sangat memaksimalkan atau seringkali beristiqamah membaca Sayyidul Istighfar. Itu kan kemarin sudah diceritakan sama pemateri sebelum-sebelumnya kan, Sayyidul Istighfar itu seperti apa begitu. Nah, dalam kehidupan modern ini yang penuh dengan distraksi, sebenarnya distraksinya itu apa sih? Ya ini ya, betul gitu. Ini sih distraksi paling utama dan paling besar ya. Nah, bagaimana kita menghadap meneladani beliau dengan ibadah-ibadah yang Rasulullah contohkan dalam hadis ini, yaitu tadi dengan memaksimalkan qiyamul lailnya, dengan membaca tilawatul Qur'annya, berbanyak zikir dan berdoa, menghidupkan malamnya. Selain itu Rasulullah juga membangunkan keluarganya, ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin menjadi hamba yang soleh dalam pribadi, tetapi membangunkan sanak keluarganya, putra-putrinya, istrinya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu agar semua dapat mendapatkan keberkahannya bersama-sama. Selain menghidupkan malamnya, selain membangunkan keluarganya, Rasulullah juga wajadda wa syadda al-mi'zarah, benar-benar bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Nah, hal ini dalam kinayah bahasa Arab itu digambarkan bahasanya Rasulullah itu
Wasyadda al-mi'zarah, menepikan pergaulan biologis istrinya bersama istrinya. iya, Itu ya, pergaulan biologis bersama istrinya, yang mana karena untuk mengusahakan yang sangat-sangat betul istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar ini betul-betul dikejar oleh Rasulullah gitu. Nah, dalam menghadapi distraksi dunia ini, bagaimana kita mencontoh dari 3 kebiasaan Rasulullah itu menghidupkan malamnya dengan sekian ibadah yang ada, mengajak keluarganya. Kalau mungkin kita belum berkeluarga, ya mengajak teman-temannya, betul. ya, juga fokus beribadah dan sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, bagaimana? Ya paling tidak ketika kita tidak mampu maksimal dalam qiyamul lail, kita harus mensibukkan diri, misalnya dalam keseharian, di dalam aktivitas kita itu kita sibukkan dengan berzikir, dengan beristighfar seperti itu. Kalau misalnya belum bisa lagi, mungkin bisa mencari alternatif lainnya, seperti misalnya memperbanyak sedekah, itu misalnya sedekah, dan jangan lupa sunah-sunah yang lainnya itu masih banyak itu. Minimal kalau kita tidak bisa mencontoh benar-benar semaksimal Rasulullah, kita harus mempunyai satu ibadah yang istiqomah di setiap harinya. Seperti itu Mbak Aldi. Jadi sebenarnya memang banyak banget hal-hal yang bisa diladani ya Mbak ya, karena memang banyak banget deh hal-hal baiknya, dan tentunya Rasulullah ini mencontohkannya tidak memberatkan umatnya gitu ya. Betul. Nah, Lailatul Qadar ini kan karena disebut sebagai malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Jadi sebenarnya ada nggak sih Mbak pembeda malam ini tuh dengan malam-malam yang lainnya? Atau apakah ada tanda-tanda khususnya yang bisa kita rasain secara spiritual gitu? Saya pernah membaca salah satu rujukan dari Imam Ghazali itu, bahasanya Imam Ghazali itu memberikan anggapannya kisi-kisi lah, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita menandai dari datangnya bulan Ramadan gitu. Ketika datangnya bulan Ramadan itu di hari Sabtu, maka insya Allah malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 23. Nah, kalau misalnya Ramadan itu datangnya di hari Senin, maka insya Allah Lailatul Qadar itu jatuhnya di tanggal 21. Kalau datangnya Ramadan itu di hari Kamis, maka insya Allah Lailatul Qadar itu pada tanggal 25. Kalau Ramadannya itu datang di hari Sabtu, Sabtu tadi udah tanggal 23 ya. Berarti kalau datangnya di hari Jumat atau Selasa, itu insya Allah Lailatul Qadarnya pada tanggal 27. Kalau Ramadan itu datangnya di hari yang terakhir, hari Ahad atau Rabu, maka insya Allah Lailatul Qadarnya itu jatuh pada tanggal 29. Nah, kita kan kemarin mengawali Ramadan itu hari Sabtu. Betul. Insya Allah menurut kisi-kisi dari Imam Ghazali ini, insya Allah jatuhnya pada tanggal 23. Akan tetapi ini tidak bisa menjadi patokan yang paten. Ya, bagaimana kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadarnya itu, ya kita harus tetap mengusahakan di setiap malam ganjilnya gitu, sesuai dengan perintah Rasulullah. Karena apa? Ya tidak akan sia-sia ketika kita tidak mendapatkannya, akan tapi setidaknya kita sudah sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan ini dibuktikan oleh Syekh Hasan Al-Basri, bahwasannya dengan mengikuti dawuh dari Imam Ghazali ini, beliau alhamdulillahnya menjumpai malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya gitu. Jadi memang sebenarnya dari ulama-ulama juga sudah membahas tentang Lailatul Qadar ini ya Mbak. Nah, jadi Mbak, kadang tuh teman-teman banyak nih ya, kayak mereka itu di awal Ramadan itu udah nge-push tenaga gitu, nge-push semangat. Nah, di awal tuh udah semangat banget, excited banget menyambut bulan Ramadan ini. Nah, jadi di awal mereka ibadahnya semangat, puasanya semangat. Tapi ketika sudah di tengah-tengah menuju akhir, itu mereka kayak udah nggak sesemangat di awal, excitednya udah berkurang. Nah, kan padahal sayang banget ya, karena justru puncaknya tuh ada di akhir ini, karena yang 10 malam terakhir Ramadan ini kan. Nah, jadi gimana sih biar teman-teman itu biar kita semua, saya tentunya konsisten tuh dari awal. Jadi tetap konsisten semangatnya tuh ya konsisten, nggak cuma di awal, jadi sampai akhir pun mereka tetap semangat ibadah ini.
kenapa kita harus usahakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu? Karena di dalamnya ada yang sangat-sangat istimewa gitu. Nah, karenanya kita harus benar-benar excited. Excitednya nggak di awal doang. Nah, itu tantangannya, kita harus menjaga excited dari awal sampai akhir gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus mempersiapkannya dengan benar-benar well prepared. Seperti misalnya halnya Mbak Alfi kalau mau pulang ke Jambi, kan udah lama nih belum pulang. Iya lagi, nggak mudik lagi. Nah, kalau mudik tuh kira-kira apa aja sih yang disiapkan menuju perjalanan pulang tuh, kira-kira apa aja? Ya pastinya baju-baju kita, terus ya banyak persiapan ya, terus bawa oleh-oleh yang banyak mungkin ya, karena udah lama nggak pulang gitu. Nah, sama seperti halnya kita akan menjumpai bulan Ramadan, kita harus benar-benar mempersiapkan dengan well prepare. Bagaimana niatnya dengan tulus dan ikhlas, bagaimana kita tata niatnya kembali, bagaimana konsistensinya, bagaimana target-targetnya benar-benar ditata kembali. Paling tidak ketika kita tidak bisa meningkat dalam ibadah, kita harus menjaga konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai menurun. Itu sangat disayangkan banget kalau menurun gitu. Gimana orientasinya kita dalam menjumpai bulan Ramadan ini. Terus, nah yang paling penting tuh sebenarnya gimana caranya biar kita itu bisa konsisten, yaitu meningkatkan ibadah itu dengan secara bertahap. Jadinya ya, tapi gini kalau saya tuh kalau saya pribadi biasanya pada tanggal pertama di awal itu biasanya meyakini kalau misalnya di awal kita rajin, insya Allah kedepannya akan rajin gitu. Makanya boleh kita di awal rajin, habis itu kita agak santai menuju 10 hari kedua di bulan Ramadan itu mulai dipush sedikit lagi, 10 hari ketiga itu dipush lagi gitu. Ditingkatkan aja gitu, jangan sampai menurun karena itu sangat disayangkan. Lakukanlah semaksimal mungkin nih. Paling tidak Allah menotis kalau kita tuh ada di sini dan bersungguh-sungguh dalam untuk effort ya buat mencari 10 malam ini. 10 malam bulan Ramadan ini gitu Mbak Alfi kira-kira. Oke. Nah, jadi Mbak, kadang sebagian orang tuh mungkin ngerasa ya kayak mereka tuh baru tersadar ketika ternyata Ramadan tuh udah mau habis nih. Ternyata Ramadan udah mau habis dan ternyata aku belum memaksimalkan bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira apa sih Mbak pesen buat teman-teman semuanya biar ibadahnya mereka tuh maksimal dan mereka tuh benar-benar merasakan dan mendapatkan keberkahan 10 malam terakhir Ramadan ini? Oke. Ya alhamdulillah, seluruh curahan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita sudah sampai di tanggal berapa ini? 15 Ramadan ya, alhamdulillahnya kita sudah berada di tanggal 15 Ramadan. Yang mana semoga dengan nikmatnya Allah ini amal perbuatan kita diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik kembali. Nah, ketika kita menyadari adanya bulan Ramadan ini dengan terlambat, nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat kok sebenarnya. Langsung saja ketika kita benar-benar seakan-akan mendapatkan hidayah tiba-tiba gitu. Nah, tepikan dulu, menyingkir sedikit dari kesibukan kita, semenit 2 menit, untuk benar-benar menyesal kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Paling tidak ketika kita tidak bisa melaksanakan setidaknya 2 rakaat untuk sholat, ya benar-benar memohon ampun kepada Allah, beristighfar, saya beristighfarnya dibaca. Nanti kita komitmen pada diri kita bahwasannya mulai detik ini kita akan benar-benar mengusahakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, dan benar-benar akan meningkatkan diri dalam beribadah, dalam halnya perbuatan-perbuatan baik. Seperti itu Mbak Alfi. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan adanya bulan Ramadan ini. Bagaimanapun kesibukannya, itu sangat disayangkan gitu. Karena bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita menjumpainya di 1446. Kita nggak tahu apakah akan bisa menjumpai tahun depan. Iya, betul. Ya, semoga saja kita bertemu di Ramadan tahun depan. Ya, jadi memang sebenarnya, jadi teman-teman semua tuh kayak, tolong banget dimanfaatin banget momen ini gitu ya, karena memang kita belum tentu bisa menemui momen-momen seperti ini lagi di kesempatan selanjutnya gitu. Nah, teman-teman, kita ternyata sudah sampai di penghujung podcast dengan tentunya pembahasan yang sangat daging di setiap pembahasannya. Nah, terima kasih Mbak Atia, terima kasih sudah hadir di podcast kita pada kali ini. Terima kasih ilmunya juga, terima kasih sharing-sharing pengalamannya. Teman-teman, semoga topik kita pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya di rumah tentunya. Nah, cukup sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.